Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Kali ini kita akan meracik ya teman-teman, obat-obat yang bisa digunakan untuk infeksi saluran kemih ya teman-teman. Nah, simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, infeksi saluran kemih adalah penyakit yang terjadi karena ditemukannya bakteri di sepanjang saluran kemih. Biasanya itu terjadi karena adanya batu di saluran kemih maupun adanya faktor-faktor yang lain. Contohnya adanya perlukaan di sepanjang saluran kemih atau masuknya infeksi atau agen infeksi dari lubang kotoran ya teman-teman, atau dari tubuh ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas obat-obat yang biasanya digunakan oleh dokter untuk mengatasi infeksi saluran kemih, atau ini juga sebagai edukasi fungsi dari obat-obat yang diberikan dokter ketika teman-teman menderita infeksi saluran kemih. Nah, ini sebenarnya untuk edukasi ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman memeriksakan diri ke dokter terlebih dahulu untuk mengetahui status apakah memang teman-teman itu benar-benar menderita infeksi saluran kemih atau bukan. Nah, objektifnya sebenarnya infeksi saluran kemih itu dapat terdeteksi dari pemeriksaan urinalisa. Meskipun dari gejala-gejala klinisnya bisa mengarah ke infeksi saluran kemih. Contohnya, sering kencing, kencing tidak lampias, nyeri saat buang air kecil, atau kencing keruh. Nah, itu bisa terindikasikan sebagai infeksi saluran kemih. Nah, pada infeksi saluran kemih biasanya agen infeksinya itu adalah bakteri. Jadi butuh antibiotik golongan quinolone yang lebih sensitif ya teman-teman terhadap infeksi atau bakteri pada infeksi saluran kemih. Nah, biasanya dokter akan memberikan ciprofloxacin ya teman-teman untuk mengatasi agen infeksinya, yaitu bakterinya. Nah, dalam beberapa literatur pada anak di bawah umur sebaiknya menghindari ciprofloxacin. Itu akan mengakibatkan pertumbuhan tulang akan terganggu. Nah, tetapi dalam beberapa referensi yang lain ternyata dalam penggunaan jangka pendek tidak terlalu dikhawatirkan ya teman-teman. Jadi antibiotik ciprofloxacin yang lumayan sensitif untuk infeksi saluran kemih. Nah, karena adanya demam, dokter juga akan meresepkan paracetamol ya teman-teman. Paracetamol ini adalah obat demam karena infeksi saluran kemih juga bisa mengakibatkan demam dan kurang enak badan, hangat ya teman-teman. Maka dokter juga biasa akan meresepkan paracetamol untuk mengatasi demamnya. Kemudian pada kasus-kasus tertentu biasanya pasien-pasien infeksi saluran kemih juga mengalami mual dan tidak selera makan sehingga mengakibatkan asam lambung naik. Nah, perlu juga untuk memberikan obat-obat lambung. Contohnya ranitidin, domperidon untuk obat mual, ranitidin untuk menurunkan produksi asam lambung. Karena pada orang-orang yang sakit infeksi saluran kemih itu biasanya nafsu makannya juga ikut menurun ya teman-teman, sehingga mengakibatkan produksi asam lambung akan meningkat. Kemudian juga biasanya, infeksi saluran kemih biasanya juga disebabkan oleh adanya batu saluran kemih. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan USG sebenarnya untuk memastikan apakah ada batu di sepanjang saluran kemih. Nah, biasanya sih dokter blind ya teman-teman, tanpa di USG memberikan bignat. Nah, karena dirasa bersamaan dengan adanya batu ya teman-teman. Nah, bignat ini biasanya bisa menetralisir ya teman-teman dari batu itu, sehingga bisa mengecil batunya ya teman-teman. Tapi ini juga sangat jarang sih. Biasanya dokter harus memastikan dulu dengan pemberian melakukan USG ya teman-teman. Jadi ini saja ya teman-teman yang saya rasa obat yang biasanya digunakan oleh dokter untuk mengatasi infeksi saluran kemih.
Dan yang paling penting adalah pasien harus banyak minum, istirahat yang cukup, dan kalau bisa memeriksakan kembali urinnya apakah infeksinya masih ada atau tidak. Karena bisa saja infeksi saluran kemih itu dia asimptomatis, tidak ada simptom, tetapi bisa mengakibatkan infeksi semakin memberat ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat dari saya tentang obat-obat yang biasa digunakan untuk infeksi saluran kemih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang obat-obat pada infeksi saluran kemih. Terima kasih teman-teman, salam sehat.